Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Farezi dari kelas B Teknik Informatika dengan NIM 12150114774. Di sini saya ingin membuat sebuah tugas video dari mata kuliah Sistem Basis Data, di mana dengan dosennya yaitu dosen Pak Suwanto. Di sini di sini diberikan tugas untuk membuat membuat video tentang pengenalan PL/SQL, integrasi penggunaan variabel PL atau SQL, tipe data PL/SQL, dan juga penerapan SQL pada PL/SQL nantinya. Nah, kita masuk kepada pengenalannya terlebih dahulu. Pengenalan PL/SQL. PL merupakan singkatan dari Procedural Language, dan SQL merupakan struktur query language, yang merupakan sebuah penggabungan antara dua bahasa pemrograman. PL/SQL ini adalah ekstensi bahasa Procedural Oracle ke SQL, yang dimana ini memungkinkan kita untuk menghubungkan beberapa perintah SQL untuk melalui bahasa prosedural. Selanjutnya, kita melakukan penggunaan variabel pada PL/SQL. Variabel merupakan sebuah ekspresi yang mewakili sesuatu dari nilai. Nah, yang diibaratkan dalam persamaan X tambah Y itu menghasilkan 80, di mana X dan Y ini adalah variabel yang berarti dua angka yang menambahkan hingga menghasilkan sampai 80. Ada beberapa kegunaan variabel di PL/SQL ini, diantaranya yaitu untuk memanipulasi nilai yang tersimpan, untuk reusability, dan juga untuk menjadikannya penyimpanan data sementara. Nah, di PL/SQL ini ada beberapa tipe data. Secara umum, Oracle tipe data PL/SQL ini dibedakan menjadi 5, yaitu numerik, karakter, data, boolean, dan Roid. Nah, di sini ada tipe number atau numerik. Number dan numerik ini biasanya digunakan untuk semua tipe-tipe numerik. Dan integer itu termasuk dalam numerik. Dan juga ini untuk digunakan sebagai bilangan bulat. Kemudian bilangan varchar 2 dan juga ataupun varchar 2. Ini merupakan tipe karakter di mana digunakan untuk string dengan panjang yang dinamis sesuai dengan panjang maksimal yang ditentukan. Misalnya nama kita kan misalnya ada 10, kita bikin varchar 2, kemudian tutup kurung ada 10 gitu. Jadi batasnya 10 10 huruf. Kemudian char hampir sama, cuman ini menggunakan untuk string dengan panjang yang sudah pasti. Dan ada date ini terkhusus untuk tipe data dengan keterangan tanggal. Jadi jika kita ingin membuat tanggal di dalam PLSQL, kita menggunakan tipe data date. Kemudian tipe data boolean. Boolean ini untuk keterangan menjelaskan tentang true dan juga false. Dan yang terakhir Roid untuk tipe Roid. Tapi di sini saya tidak menjelaskan untuk tipe Roid, namun yang hanya yang utamanya saja, yaitu numeric, karakter, ataupun date. Nah, mendeklarasikan variabelnya ini ada beberapa yang saya ambil, yaitu dari karakter string, yang dimana dengan v first name varchar 2 yaitu 30 dengan nama Zaki. Di sini saya sengaja membuatnya 30 biar aman saja, karena kan database itu kan bisa banyak ya nama orang-orang, kadang namanya bisa sampai 30-an. Bisa jadi ya, untuk mencari aman saya membuat batas maksimalnya 30. Maka itu saya buat sini varchar 2 30. Kemudian data type number. Data type number ini untuk khusus kepada batasan number yang bervariabelkan angka. Dan di sini saya membataskan dengan 9,2 dengan saya mengisikan 888,88.
Kemudian dengan tipe data, ini tipe data ini yang saya bilang tadi, tipe data. Tipe date ini merupakan tipe yang digunakan untuk tanggal. Jadi khusus tanggal dia ini bentuk isinya itu berbeda, dia ya seperti ini. Dia menggunakan 11, kemudian memasukkan nama bulannya dengan 3 huruf saja di awal seperti Maret, misalnya April berarti APR, Januari JAN, jadi 3 huruf di awal saja. Kan kemudian tahun setelahnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan PSQL ini di Visual Studio Code. Baiklah, langsung saya buka ke aplikasi VS Code-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini saya sudah menyediakan satu file untuk nantinya saya menerapkan bentuk bagian penerapan PLSQL-nya. Namun di sini saya akan membahas dari awal dulu. Dari cara sederhananya melalui terminal kemudian sampai dengan codingan dari SQL. Nah, dari terminalnya ini kita mulai dari membuka terminal, kemudian new terminal. Di terminal ini kita bikin SQL Plus untuk mengaktifkan SQL-nya. Kemudian kita masukkan username yang telah kita buat. Di sini sudah membuat sebelumnya dengan username Zaki dengan password, enter. Nah, di sini sudah connect. Setelah connect, kita pastikan dulu dengan mengecek show user. Nah, sini sudah aktif ya, maka itu dengan user is Zaki. Kemudian kita coba dengan contoh sederhana yaitu dengan begin kemudian dbms output titik put line ini Zaki kemudian tutup kemudian titik koma kemudian n kemudian slash. Nah, berarti di sini sudah bisa PLSQL procedure successfully complete. Nah, sudah bisa namun hasilnya belum muncul karena kita belum mengaktifkan servernya. Untuk mengaktifkan servernya kita menggunakan set server output on titik koma. Nah, setelah ini kan sudah aktif, kita kembali mengaktifkan tadi dengan cara tekan atas di keyboard, kemudian tekan slash enter. Nah, di sini sudah muncul ini Zaki, yang dimana ini merupakan contoh codingan sederhana dari terminalnya. Kemudian kita masuk ke dalam pembuatan file SQL-nya. Pembuatan file SQL yang sederhana menggunakan data type. Nah, selanjutnya kita buat file SQL dengan menampilkan tipe data tanpa melihat nilainya. Nah, di sini saya membuat file baru dengan nama 1.sql. Nah, di sini kita bikin beginnya terlebih dahulu, kemudian saya masukkan nilai dengan nama untuk tipe varchar 2 dengan batas maksimal yaitu saya bikin besar saja yaitu dengan 30. Kemudian titik koma, selanjutnya saya membuat nilai dengan tipe number yaitu dengan berisikan nilainya ada 4. Kemudian ada tanggal. Tanggal ini saya membuat dengan tipe data date. Selanjutnya kita salah ya, ini bukan begin, ini declare terlebih dahulu. Nah,
Bedanya yang tadi itu karena dia hanya di terminal saja. Di sini dia sudah bentuk dalam SQL. Kemudian kita buat begin. Di dalam begin ini baru kita masukkan DBMS seperti tadi. DBMS output titik put line terus sini saya membuat nama yang varchar 2 ini dengan seseorang, seseorang spasi untuk membuat spasinya. Kemudian seseorang ini merupakan dari varchar 2, yang dimana varchar 2 ini merupakan nama. Kemudian kita buat lagi untuk membuat nilainya, yaitu memperoleh gaji. Memperoleh dengan nama memperoleh gaji maksudnya. Kemudian dengan tipe data nilai tadi kita masukin nilai. Kemudian saya buat dengan nama pada tanggal. Kemudian tanggal tadi dengan tipe datanya bernamakan tanggal. Jangan lupa di akhir titik koma. Nah, setelah selesai ini kita bikin n titik koma slash. Kemudian kita coba run di terminal dengan cara add 1.sql titik koma. Kok error ya? Bentar. Oh iya, titik komanya ada 2. DBMS. Oh, salah. DBMS-nya DBMS. Oke. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya, berarti seseorang memperoleh gaji pada tanggal. Nah, di sini kan saya belum mencoba untuk bagian nilainya ya. Ini masih sekedar menampilkan mode type datanya saja, belum membuat nilainya. Selanjutnya untuk melihat nilainya, di sini saya membuat yang nama varchar 2 tadi dengan membuatnya berisikan dengan cara titik 2 sama dengan, terus memasukkan nama yang ingin dibuat untuk menghasilkan nilainya ya. Itu dengan nama, di sini saya membuat bernama, karena di sini namanya panjang ya, jadi saya nambahin aja jadi 40. Kemudian nilai ini merupakan yang memperoleh gaji nanti. Jadi saya membuat memperoleh gaji ini nilainya jadi 10. Kemudian saya buat dengan 5 juta. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan sudah nih. Nah, untuk tanggalnya kita masukkan di dalam begin dengan tanggal titik 2 sama dengan, kemudian saya memasukkan dengan tanggal hari ini. Nah, di sini untuk membuat Maret bisa dibuat dengan Mars kayak gini. Coba kita run lagi ya. Nah, maka di sini dia telah berubah. Yang tadinya seseorang memperoleh gaji pada tanggal gitu doang, sekarang sudah memulai menghasilkan, yaitu dengan seseorang bernama Muhammad Zoki Farezi memperoleh gaji 5 juta pada tanggal 27 Maret 2023. Karena di sini saya telah membuat nilainya di sebelah karakter
di sebelah data tab-nya. Maka itu di sini dia menghasilkan nilai lagi setelah seseorang dan juga memperoleh gaji. Nah, selanjutnya kita coba contoh dalam kita buat file baru saja ya. Buat file baru 2.sql. Nah, sama seperti tadi, di sini saya ingin menampilkan dengan tipe data lagi. Namun di sini lebih berapi, yaitu dengan cara membuat kolom ke bawah. Itu biar lebih mudah kita salin saja. Nah, kemudian kita ganti aja di sini. Kita bikin. Nah, tadi kan dengan format tadi kan nama ya. Saya bikin aja A1 ini ibaratkan sebagai penanda saja. Kemudian A1 ini sebagai tipe data number dengan isinya ada 3. Kemudian sama dengan 20 saja. Dan A2 saya bikin semua dulu ya. A2, A3, A4, A5. Saya bikin sampai 5 kolom. Untuk A2-nya yaitu ada varchar 2 dengan nilai 20, kemudian dengan nama Muhammad Zaki. Nggak usah panjang-panjang lah ya. Zaki aja. Kepanjangan kita buat 67 aja lah. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, kita menggunakan tipe data char, yaitu char ini merupakan tipe data huruf, namun untuk menampilkan satu huruf saja. Di sini saya menggunakan huruf A. Oh iya, lupa. Di sini kita harus membuat tanda kutip terlebih dahulu. Kemudian di yang 4 kita bikin date. Sama seperti yang tadi ya. Kemudian kita bikin date yang mau dibikin, saya bikin tanggal lahir saya. Nah, untuk di A5 di sini saya membuat dengan tanggal ataupun tahun terkini, yaitu sesuai dengan hari yang saya lakukan pembuatan data ini. Jadi jika saya tampilkan data timestamp ini, maka tanggal yang akan ditampilkan tanggal hari ini gitu. Dengan ini says date. Kemudian kemudian kita masuk ke BG-nya. BG-nya kita hapus dulu yang ini. Nah, di sini saya bikin ya. Saya bikin yang di atas kan tipe datanya number. Number itu 20 ya, saya bikin aja. Seseorang berulang tahun dengan kita masukkan tipe data yang tadi itu kurung. Untuk mempermudah kita copy paste saja. 2, 3, 4, 5. Tambah 2, 3, 4,
5. Nah, untuk yang A2 ini merupakan tipe data nama. Berarti kita membuatnya dengan seseorang berulang tahun yang ke gitu ya, yang ke dua umur nggak usah ulang tahun lah, umur saudara saya sekarang adalah 20 gitu ya. Dengan bernama Zaki. Ia bergolongan darah A dengan ulang tahun pada tanggal segitu 14 Juli. Kemudian hari ini dengan tanggal yang tadi, yang timestamp tadi ya. Nah, coba kita run lagi ya dengan 2 SQL. Apakah mau? Nah, umur saudara saya sekarang adalah 20 dengan bernama Zaki. Ia bergolongan darah A dengan ulang tahun pada tanggal 14 Juli 2003. Hari ini dengan tanggal 27 Maret, yaitu hari yang saya buat video sekarang, 27 Maret 2023, pukul segini pagi, AM. Jadi untuk membuat tipe data dengan membuat rapi ke kolom bawah ini ya dengan cara seperti ini. Dengan berbagai macam tipe data, yaitu ada tipe data number, varchar, 2, char, date, dan timestamp. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan SQL pada PL SQL. Nah, selanjutnya kita membuat file baru dulu, yaitu dengan nama 3.sql saja untuk mempermudah ya. Nah, di sini kita kalau bisa lebih cepat kita salin saja ini tanpa membuat ulang ya, tinggal diedit saja. Nah, di sini saya ingin membuat penerapan uh, SQL pada PL/SQL dengan menggunakan Scam 1 ini ya. Di sini sudah ada nih data-datanya, tinggal saya tampilkan saja. Jadi di sini saya menggunakan perintah select dengan cara mengambil nilai first name dari employees dengan cara membuat vfname lah ya, vfname dengan variabelnya vfname dengan dari tabel employees dengan nama first name. Nah, selanjutnya yaitu visual, itu untuk menampilkan gaji. Saya ingin menampilkan gaji dari tabel employees.salary. Nah, selanjutnya saya masuk ke untuk tadi kan gaji ya. Di sini saya ingin menampilkan teksnya, TAX-nya, VTEX dan Visual dengan membuat VTEX Visual buat persen type. Nah, sudah. Selanjutnya kita masuk ke begin. Begin ini kita masuk saja select. Kita select dulu first name-nya dan juga salary-nya. Kemudian into kita masukin variabelnya tadi yaitu vfname dan visual. Kemudian from employee. Kemudian
where alhamdulillah. Where employee ID-nya ada 200. Ini untuk menampilkannya kita perlu employee ID. Dengan vtext nih untuk pajak yang saya ingin tampilkan nanti. Dengan membuat pajaknya ada 20% dari total gaji. Nah, kemudian kita masuk ke DWS output lainnya dengan cara kita buat namanya. Dengan saya buat sini namanya karyawan bernama kemudian kita masuk gajinya. Kemudian dengan visual dengan pajak dengan yang tadi ya yang 20% tadi dia otomatis ngambil 20% dari yang tadi yang employee ID tadi. Tax. Kemudian coba kita run ya. Apakah mau kita bikin 3.sql dan boom mau. Nah, di sini karyawan bernama Jennifer memiliki gaji 4.400 dengan pajak 880. Di mana kenapa di sini Jennifer? Karena di sini saya membuat employee ID-nya ini 200. Jadi di data scheme 1.sql ini data yang 200 itu adalah bernama Jennifer. Maka itu ketika saya bikin employee ID-nya 200, maka yang ditampilkan Jennifer. Kemudian di sini saya ingin menampilkan gaji, maka itu di sini gaji dari Jennifer itu yaitu 4.400, maka itu ditampilkan memiliki gaji 4.400. Kemudian di sini saya ingin menampilkan pajaknya, yaitu di sini saya membuat pajaknya 20% dari 4.400 tadi, maka itu menghasilkan 880. Maka itu output yang dihasilkan karyawan bernama Jennifer memiliki gaji 4.400 dengan pajak 880. Nah, sekian dari video penjelasan tugas sistem basis data pertama saya. Apabila ada kekurangan ataupun yang kurang sulit dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih telah melihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.